Hey semuanya, teman perjalanan spiritual gue, apa kabar? Nah, teman-teman nih kalau mau support YouTube gue nih, IZR Production, ataupun kalian senang buat yang namanya konten TPS, kalian boleh banget nih like, comment, and subscribe, dan pastinya kalian boleh support dengan cara The Big Love. Klik yang di bawah, kalian boleh donasi berapapun. Dan hari ini kita kedatangan teman perjalanan spiritual kita yang luar biasa, yang dimana dia menurut gue bukan dari kasusnya atau viralnya, tetapi dari inspirasinya dan dari perjalanan spiritual dia yang mungkin menurut gue sangat menarik. Siapa lagi kalau bukan Lina. Bener ya Lina ya? Hai, makasih loh udah ngundang datang. Ya sama-sama. Tapi next diajak makan dong. Boleh. Karena aku tuh hidup untuk makan dan makan. Senang makan apa? Ya semuanya aku telan sih. Oh semua telan. Tapi jangan yang haram ya. Enggak. Harus halal. Iya halal. Nanti kasus lagi. Jangan. Ya kalau di penjara terus kapan dong gue kawinnya? Ups. Oh belum nikah? Ya nikah belum tapi kawin udah. Oh udah. Bingung ya, jadi mau nanya apa ya? Grogi ya? Tadi yang mau Iba jadi ini ya, jadi kayak kepengen gue pukul, boleh nggak sih bintang tamu dipukul gitu maksudnya? Janganlah. Kalau dipukulnya pakai uang aku nggak nolak loh. So, gimana kabarnya? Kalau untuk kabar, alhamdulillah masih dikasih nafas, masih baik. Oke, nah aku sedikit penasaran nih tentang perjalananmu. Mungkin yang mungkin kemarin mungkin beberapa orang udah bahas, tapi aku pun juga tertarik juga untuk membahasnya di sekolah kehidupan atau penjara. Aman nggak sih ngomong penjara? Penjara aja aman, lah. aman ya. Semua orang udah tahu aku di penjara. Iya, nggak maksudnya di YouTube takutnya ada bermasalah orang ngomong penjara. Nah, di ya nggak penjara. apa-apa sayang bermasalah. Kalau masih hidup bermasalah dong. Kalau udah metong baru gak ada masalah. Iya, betul. So, di penjara, awal-awal di penjara itu pas masuk sel ya, itu sempat ini nggak sih kayak takut tidur, takut ngapa-ngapain gitu, sempat ada rasa-rasa ketakutan nggak sih? Takut pastilah, bingung tempat apa itu. Soalnya dikurung, kita kan ada namanya mepenaling ya, jadi artinya masa pengenalan lingkungan, di mana di situ itu dikurung itu 2 jeruji. Iya. Terus waktu itu aku cuma 3 orang aja dan mereka tuh kan menggunakan bahasa Palembang ya, aku tuh nggak gitu pacak dulunya kan, nggak gitu paham, dan aku tuh merasa ya setiap aku tidur tuh kayak panas banget. Karena di Mapenaling itu kan kayak kutukan-kutukan gitu loh, jadi orang yang di penjara ini kayak dendam. Banyak yang tidak terima mereka tuh di penjara. Salah bener tuh kan relatif ya. Iya, betul. Sumpahan-sumpahan itu sehingga menimbulkan energi yang sangat panas banget di tubuh aku sih. Terus ketika aku mulai tidur itu kayak ada yang ngintip di setiap itunya. Bahkan teman aku kerasukan di situ, memang angker juga gitu loh. Wow. Jadi secara spiritual, supranatural, secara apapun, mau magic, mau logic, mau apapun itu, aku merasa kayak aku hidup di dunia lain aja. Wow. Nah, menariknya ada memang ketika kita nggak usah jauh-jauh deh, air aja, kita ngomong air aja. Kalau air kita kata-katain gitu ya, kita ngomong yang negatif ya, gitu ya. Yang kalau dicek di mikroskop dicek itu energinya pun juga negatif ya, gitu. Makanya. Nah, apalagi di kondisi di sel itu, di kondisi di penjara itu berapa orang waktu itu? Aku kalau yang pertama aku 3 orang karena di masa pengenalan lingkungan kan. Setelah itu aku 40 orang satu kamar. Nah, di 40 orang kan kita dengan lingkungan yang bermacam-macam emosi, bermacam-macam dengan mungkin permasalahan mereka, penerimaan mereka. Nah, itu yang membuat, kalau benar juga kata Lina tadi bahwa akhirnya ngerasain panas, ngerasain hal-hal yang kayak gitu. Nah, sempat bikin gue menarik banget bahwa ada sisi magicnya atau sisi mistisnya. Sisi mistis seperti apa? Jadi gini, karena di penjara itu juga ada beberapa, itu kan penjara lama ya. Dari zaman-zaman Belanda apa segala macam. Banyak orang yang meninggal di situ kan. Wah, aku jadi merinding ini. Otomatis kalau malam-malam itu ketika kita mau tidur, itu tuh banyak kayak jeritan-jeritan. Contoh misalnya, serius? Gak kaget ya? Jadi dia tuh kayak di rantai kayak gitu. Lucu banget. Terus habis itu dia tuh kayak nyeret-nyeret kayak gitu. Nah,
Kayak gitu sih. Jadi aku sih bisa ya, aku tuh bisa merasakan sesuatu misalnya gini. Tapi kan sebenarnya ya kalau orang bilang aku tuh bisa ngeliat setan, itu kan katanya kan. Tapi kalau aku sih percaya kita tuh melihat makhluk itu tidak mungkin jelas matanya ininya sampai di muka kita. Jadi kayak abstrak. Ya. Jadi ketika dia menggeret kayak gitu dengan warna kayak hitam, itu aku bisa ngerasain banget loh getaran-getarannya itu memang ada dan pada menjerit sih di situ. Apalagi kamar yang aku pakai udah 2 orang meninggal di situ, ada sakit. Serius? Jadi terasa banget, iya. Jadi kayak kehidupan di situ tuh kadang-kadang kebenaran aku udah ke dapur karena aku bimbingan kerja di situ kan. Jadi ada dapurnya itu kalau udah malam, maaf ya bukan tikus loh, beda loh. Itu kayak ada orang masak, kayak kamar mandi kita juga kayak ada yang mandi kayak gitu-gitu sih. Jadi banyak hal-hal yang sangat mistis di kehidupan penjara, mistisnya lebih daripada orang yang di luar kayak gini. Nah, sampai tadi bilang ada kesurupan. Nah, itu gimana tuh? Maksudnya cara nyembuhinnya gimana tuh waktu saat ada kesurupan? Tapi lucu ya, di penjara tuh kita bahasa Palembang tuh kayak ada kepacaan tuh kebisaan. Mungkin yang orang bukan dukun, bukan sebenarnya orang yang pinter indigo di situ tuh kayak bisa nyembuhin aja. Nggak tahu juga dia beneran bisa nggak. Jadi waktu kayak kerasukan itu orang itu nggak tahu baca-baca doa atau apa ya, dia langsung bangun. Jadi dia tuh pas tidur tuh kayak ditindih. Dia gini lucu ya, kan kami kamar sebelahan ya. Teriaklah orang kamar sebelah kita. Nanti malam Jumat itu ada makhluk rambut pirang datang. Kita kira dia mainan kan. Nanti salah satu teman kamu pasti dirasukin. Nah teman aku tuh nggak denger dia ngomong gitu, yang denger aku gitu loh sama temanku yang 2 tadi kan kita bertiga kan. Besoknya lagi kan ada yang datang lagi. Tiap hari itu kan ada yang masuk penjara. Anak baru kayak gitu. Jadi dia langsung teriak kayak gitu. Kayak gini. Yang bener-bener dia nyebutin ciri-ciri yang pirang tadi. Kayak ngejambak-jambak gitu. Tapi aku bisa tahu loh, orang yang acting dan yang memang kerasukan aku bisa ngerasain. Dia tuh hampir mati soalnya, dia kayak kecekek gitu loh. Dia langsung keringetnya itu parah banget. Posisi tidur langsung kayak kecekek gitu atau gimana? Iya, kecekek gitu langsung. Tolong. Aku kan takut juga lah jadinya kan kayak gitu-gitu. Dia tuh bilang, pokoknya ngajak yang rambut pirang ini untuk dia ngikut si rambut pirang itu. Nggak tahu kalau mungkin rambut pirang ini mantan napi atau apa. Nah, kita nggak secara detail soalnya waktu habis itu kita tolongin, nggak lama dia langsung sadar. Iya. Serem kan? Pasti. Nah, aku itu mau ngebahas, tapi ntar dulu. Aku itu mau ngebahas tentang masa kecil kamu, tapi ntar dulu. Tapi yang aku penasaran adalah di penjara itu katanya sempat diri kamu itu depresi. Iya. Itu depresi karena apa ya? Sebenarnya nggak di penjara aja, saat ini aku berdiri sama kamu aja aku depresi. Serius? Iyalah, rumahmu segede ini aku nggak punya rumah. Jadi gini, depression itu bukan jahat loh. Iya. Kucing, makhluk, maksudnya binatang aja bisa depression. Iya. Kalau di penjara pasti depression, nggak ada salary, nggak ada penghasilan. Iya. Terus nggak bisa lihat laki-laki pastinya kan. Ya itu kan sebuah kebutuhan biologis lihat laki-laki. Kan aku normal kan. Iya. Terus habis itu kita tuh di mana lingkungan, maaf ya, kita kan biasa di dunia entertainment, kita biasanya punya uang banyak. Di sana itu bener-bener kayak useless, nggak tahu mau ngapain ya. Pasti itu depression banget. Dan aku pasti saat itu ya, saat yang masih labil pertama, waduh musuhku pasti ketawa dong. Gue masuk penjara loh, gimana mereka happy-nya. Tapi pas aku di penjara berarti gini loh, mindset kita itu adalah merubah segala sesuatu. Kalau kita di penjara kayak kita ingat kepedihan kita ya kita pedih, tapi aku menggunakan sesuatu yang bermanfaat. Example, bikin kuku, kayak kutek ini, ngejahit, kayak Sorry, gitu. itu kutek dari nail art, aku belajar dari sana. Oh dari gitu. LPP Bimkeria. Wow. Terus habis itu aku ngerajut. Jadi segala sesuatu itu aku membuat hari-hariku tuh penuh dengan keistimewaan. Karena aku merasa aku ini istimewa. Jadi bahkan aku selama di penjara. Jadi kalau ada netizen ngehujat aku, lu masuk penjara. Gue masuk penjara, di sana gue jadi guru loh. Di penjara aja gue survive, gue bermanfaat. Lu yang nggak di penjara bisa nggak sebermanfaat gue di dalam kayak gitu. Wow. Ya kalau ngomong bermanfaat memang ya benar kata Lina bilang bahwa jangan cuman di luar penjara bermanfaat, tapi di dalam penjara pun harus bermanfaat. Lebih bermanfaat. Kan di sana kan banyak orang yang lebih susah gitu loh. Ya. Banyak orang yang sampai ngejual bayinya. Karena kalau udah masuk penjara nggak bisa diurus kan bayinya. Orang-orang yang lagi hamil aja di penjara banyak banget. Sampai ngejual bayinya. Iya. Itu gimana itu ceritanya bisa ngejual bayinya itu? Ya kan aku kan beberapa kali cerita ya. Jadi gini, ada orang ngekos. Misal suami istri kan, wow, dia tuh, banget. Iya dia tuh kan nggak bisa makan ya, maksudnya tuh mungkin kekurangan uang lah. Iya. Ada besi-besi sisa itu dijual dengan nominal harga 128.000. Iya. Kemudian pas sudah dijual dituntut dia mencuri kan. Iya. Ya namanya mencuri apapun jenisnya tetap salah. Hukumannya tahu nggak bro? 2 tahun. Nah dia punya anak bayi saat itu, siapa yang mau beli aja ambil aja gitu loh, diuangin aja, dia nggak bisa ngurus lagi kan.
Karena 2 tahun hukuman tuh bayinya gimana masih nyusu. Gitu. Jadi dia harus berpisah dengan anak-anaknya seperti itu sih. Jadi aku selama di penjara tuh kadang suka merasa gini ya, kan tadi bicara spiritual ya. Aku tuh percaya loh Tuhan tuh ada, tapi kadang-kadang kok kehidupan tuh sekejam itu ya. Maksudnya gini, kalau mungkin kayak Lina Mukherjee kuat, bagi orang-orang yang nggak kuat tuh bagaimana? Ada yang hukumannya seumur hidup, ada yang 15 tahun. Hidup itu harus terus itu lagi, yang dimakan itu lagi. Dan di penjara jangan salah loh, ada yang bilang lu dikasih makan pemerintah, tapi di sana juga kita kan ada kayak supermarket kecil, ada salon, ada bisa salon juga ya? Ada, jadi lengkap. Ketika nggak punya uang lu siapa? Jadi mau ngapain? Punya uang sih kita masih bisa ke salon, masih bisa ke supermarket kecil. Jadi kita masih survive sebagai manusia. Tapi kalau we don't have anything, terus mau ngapain di sana? Nah, jadi aku tuh kayak suka merenung ya kayak gini, kayak kok bisa ya orang-orang ini pada menderita hidupnya. Ya oke lah, mungkin kita harus membalas dosa yang kita perbuat ya. Tapi kadang-kadang itu menurut aku tuh berat loh. Itu sih. Yang aku tuh sampai suka bertanya-tanya, ya ampun, bener-bener ada loh intip neraka dunia itu. Kayak gitu sih. Nah, tadi juga sempat ngomong, yang bikin penasaran, kamu itu pernah buat statement bahwa kenapa kamu ngerasa bahwa kayak gue nih cuman makan babi dan mengucapkan yang maha pengasih, yang maha penyayang di penjara 2 tahun, sedangkan apa tadi sempat ngomong bahwa korupsi itu 7M aja sama 7M aja, dan bahkan sebenarnya dosanya pun juga mungkin lebih besar karena merugikan banyak orangnya lebih banyak gitu ya. Itu cuman dikasih 2 tahun juga gitu. Nah itu menyikapinya seperti apa, dan itu kan ada perasaan kayak nggak adil banget sih gitu loh. Kesel bilang aja gitu. Jadi gini, yang pertama ya kayak netizen nih ya, minta maaf sebelumnya. Kita dikenal orang pasti karena netizen juga. Jadi aku dengan hormat ngomong kayak gini. Tapi lu salah. Tapi netizen, kamu perlu ketahui loh, aku salah, aku udah tanggung jawab. Aku kooperatif, kecuali aku kabur. Itu pertama. Terus yang kedua, kemudian kalian bilang, lu dasar lu nista agama. Sebenarnya kalau sebuah agama itu adalah spiritual ya, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi itu tidak bisa dinilai dengan apapun. Tapi namanya kita kan bermasyarakat ya, jadi dan personal lagi spiritual. Tapi gini, kalau kamu bilang aku nista agama, korupsi itu lebih nista agama menurut gue. Kenapa? Dia itu disumpah di atas kitab, di atas Al-Quran dengan nama Tuhan. Masing-masing dengan kepercayaan, bersumpah demi nama Tuhan, dia bohong. Dia nipu uang-uang kalian semua yang kalian capek-capek cari uang, bayar pajak ini itu. Dia adalah penipu dan penista agama yang paling jelas. Kalau aku salah, tapi sebenarnya urusanku aku harus lebih minta maaf kepada Tuhan. Itu sih. Jadi kalau ketika hukumanku sama kayak korupsi itu, aku merasa nggak adil sih. Korupsi makan duitnya. Sedangkan aku hanya untuk konten. Kalau dibilang nista agama sih, korupsi itu jauh lebih nista agama loh. Dia bersumpah di atas Al-Quran, dia bersumpah di depan masyarakat, dia makan uang rakyat, dia itu adalah maling berdasi, dan dia yang harus dipenjarakan. Itu bagi saya sih. Yang dimana akhirnya... aku jadi emosi nih. Yang akhirnya dimana bahwa itu yang bikin merasa kayak nggak adil ya. Sangat nggak adil sih. Jadi gini teman-teman ya, aku bukan merasa lu salah lu tuh salah ya, wajar lu di penjara. Bukan soal penjaranya, tapi hukumannya keterlaluan. Kemudian ada loh yang merasa memberikan hukuman tuh marah dengan aku kayak podcast apa. Kok Lina Mukherjee? Ya kalau misalnya aku marah, aku manusiawi dong. Misalnya orang tuh nggak terima aku marah, coba ngerasain 1 hari di penjara gimana rasanya. Ketika kau udah tahu rasanya baru. Jadi aku merasakan, aku berhak komplain. Aku loh yang merasakan, orang di luar sana hanya menilai. Ketika kamu terjepit suatu tangga yang sampai kamu nggak bisa bangun, berhak nggak kamu teriak? Iya. Ya makanya sama seperti aku, kamu tidak akan bisa merasakan apa yang aku rasakan. Nah kayak netizen, lu salah, gue udah dihukum. Lu mau apa lagi? Gue udah minta maaf. Gue udah dihukum. Kalau gue protes, hukuman gue berat, gue berhak loh. Karena memang hukuman gue itu terlalu berat sih. Kalau menurut gue, ya gue itu di penjara tapi selayaknya aja. Aku tidak mau ngomong sekian-sekian ya, tapi selayaknya lah. Kalau disamakan ketika kita sama orang korupsi ya, di penjara itu barengan, alangkah sedihnya. Dia loh makan uang rakyat jelas 7M. Dia masukin di perut dia. Nggak tahu lah namanya dia korupsi diapain kan. Sedangkan aku tidak menikmati uang rakyat. Aku berdosa kepada Tuhan aku sendiri. Dan aku tuh pernah ya suatu ketika, ini walaupun kita kayak flashback atau apa, tidak akan bisa mempengaruhi apa yang udah terjadi kan. Tapi aku cuma memberikan sebuah edukasi gini. Aku ini salah, tapi di Arab sendiri kalau Kristen dan lain-lain sering kan menggunakan kata-kata itu. Dan maaf kata, di agamaku sendiri ya, aku pernah ya ini baca sebuah referensi. Kalau udah nggak ada makanan lagi, itu pun masih boleh dimakan loh makanan yang tadi. Memang iya, betul. Ibaratnya itu berarti kan aku nggak sehina itu.
Karena kalau udah nggak ada makanan masih boleh. Jadi ada kata-kata masih boleh. Jadi kalau aku dibilang mempermainkan, misalnya aku bukan agama itu, aku agama lain tuh mempermainkan. Aku kan agama itu, aku masa mempermainkan agama sendiri. Dan yang paling lucu, tidak mungkin aku memenjarakan diriku sendiri. Kalau aku sengaja membuat konten itu, jadi memang refleks loh. Tidak aku rencanakan, gue mau viral loh, kayak gini. Tidak sama sekali. Kalau aku tahu itu di penjara, masa iya aku tega menjarain diri sendiri kan? Karena ketidaktahuan. Tapi percuma kita jelaskan, aku ini nggak tahu loh, ini di Arab ini begini, percuma. Karena apapun yang terjadi ya, ini ada cerita yang aku nggak pernah buka di podcast lain. Jadi suatu ketika tuh, kita kan kalau sidang itu kan kita pasti denger ya omongan dari orang. Ini kamu, orang ini bisa lo ngurus-ngurus. Aku ngeliat langsung loh orang itu ada di situ. Dengan kamu mengeluarkan budget segini, pasti hukuman kamu tuh rendah. Ini cerita yang menurut aku sangat sedih banget, yang tidak manusiawi banget. Orang ini kemudian, aku suruh asistenku kan, kita tuh bisa berkomunikasi melalui Wartelsus dan lain-lain. Cobalah bawa tas branded aku, bawa HP aku, misalnya iPhone dan lain-lain yang mahal ya. Terus bawalah uang, nanti supaya hukuman aku tuh bisa lebih rendah lagi. Memohonlah di kakinya dia bahkan gitu kan. Karena aku nggak mau kalau aku di penjara lama, asistenku ini makan apa. Walaupun kalian hujat aku nih manusia yang paling hina, tapi kan banyak orang yang bergantung hidup kayak keluargaku, asistenku, semua itu bergantung hidup pada aku gitu ya. Dan saat kejadian itu tidak ada manusia yang bisa memanusiakan orang. Itu yang aku pelajari di situ, semua otaknya itu uang. Siapapun dalam kasusku, dan semua menghabiskan uangku yang totalnya 600 juta. Sampai sekarang aku masih dendam dan sakit hati sih. Karena, nah setelah itu kutemuin lah orang tadi, ditemuin asistenku ya. Tahu dia ngomong apa? Mungkin caranya duduknya kayak gini ya, nadanya udah bisa aku bayangin. 500 juta lu. Baru si bos kamu bisa kurang hukumannya. Barang-barang ini nggak penting lah. Maksud aku ya, walaupun dia tidak bisa membantu secara materi, secara apa, jadi manusia dulu lah. Minimal kayak, aduh aku kasihan ya, tapi aku nggak bisa bahasanya. Dia langsung ngomong 500 juta. Itu yang sampai sekarang tidak akan pernah aku bisa lupakan. Dan setelah asistenku cerita, aku lihat dia pas di persidangan. Dan dia dengan sombongnya kayak gitu, aku bersumpah demi nama siapapun ya, kau akan merasakan apa yang aku rasakan. Yang akan orang nilai kamu duitnya aja. Kamu tidak bisa loh menjadi manusia yang benar. Padahal dia nggak tahu. Ke depan dia jatuh dari mobil, lihat Lina Mukherjee. Dia butuh, kita kan nggak pernah tahu sebuah kehidupan. Kadang orang tuh selalu terimajinasi duit. Padahal membantu sesama itu penting. Itu sih yang aku mau cerita. Betapa pedihnya jadi seorang Lina Mukherjee, duit dihabisin, hukumannya berat. Otaknya orang pun di situ hanya duit dan duit. Ini oknum loh, aku tidak menyebutkan ini ya oknum, tapi apa yang aku cerita kenyataan kayak gitu. Jadi semoga oknum ini nonton gitu dan rubahlah sikap kamu. Kamu itu manusia, aku manusia loh. Even aku banyak saudaraku juga ya, mungkin yang ingat aku tuh cuma 1 atau 2. Bayangin loh, followerku 2 juta sekian. Nggak ada orang ingat. Makanya aku merasa ketika ada orang yang cuma nanya kabar, alangkah bahagianya. Setelah itu aku agak menutup diri loh. Ternyata orang tuh ketika kita jatuh tuh nggak mau nemenin. Dan kembali lagi, duit itu adalah nyawa. Hidup itu kan 2 pilihan, mau bangkit atau terpuruk. Jadi aku harus bangkit. Jadi ketika aku lihat berita yang menurut aku toksik ya, yang bikin aku kesel nih, aku agak skip aja sih. Jadi kayak ngerasa kok bisa ya kayak gitu. Akhirnya aku ini frustasi sih sebenarnya jatuhnya gitu kok. Terus keluargaku tuh kayak ibu bapakku tuh omongannya apa coba? Ya biarin aja lah dia nikah, itu kan haknya dia, udah nemuin jodoh. Kayak nggak ngehargain aku sih.